Dan menjadi sebuah kewajaran kawan-kawan semuanya, ketika kita mempunyai hutang, sebenarnya nggak hutang aja sih, ketika kita mempunyai banyak masalah, logika kita jadi tumpul. Kita nggak bisa berpikir logis, sehingga banyak orang-orang, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan atau bahkan yang lebih parah adalah menipu kita. Dan ini seperti ibaratnya itu sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa genteng juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sonat Cuan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian pada malam hari ini? Ya, semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kewarasan. Kawan-kawan semuanya, ketika kita terlilit hutang, kita itu jatuh ke dalam jebakan hutang, tentu saja banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kita itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya makanya itu saya selalu, setiap video saya selalu mengingatkan jaga kewarasan. Semoga diberikan kewarasan. Itu karena apa? Karena setiap orang yang punya utang, walaupun oke lah, tidak semuanya karena utang. Semua masalah, ya ketika kita ditimpa semua masalah, itu mayoritas kita kehilangan cara berpikir yang jernih, yang logis. Kita kehilangan kewarasan. Bagaimana caranya mengentaskan permasalahan kita? Dalam hal ini saya khususkan untuk utang ya. Banyak sekali kejadian yang membuat kita itu 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat kerugian ketika kita tidak bisa menghandle berpikir logika kita. Banyak sekali pembodohan-pembodohan di sekitar kita maupun ketika kalian menonton video di YouTube dan lain sebagainya. Hanya dibodohi, hanya di PHP. Contoh yang paling ngeril, ketika kita terjebak hutang, ada berapa banyak orang atau kalian yang tertipu. Misal ya, yang paling mudah itu adalah investasi bodong. Nah, seperti ini. Contohnya adalah investasi bodong, arisan berantai yang menjanjikan keuntungan 20%. Wah, luar biasa, dan kalian banyak loh yang tergiur. Kenyataannya di setiap pemberitaan tertipu investasi bodong itu ratusan, bahkan korbannya itu mencapai puluhan miliar. Dan rata-rata mereka tergiur dengan keuntungan yang gede. Dan itu mayoritas banyak yang berhutang atau dia sudah punya hutang, untuk menutup hutangnya tergiur keuntungan yang gede, dia berhutang lagi lalu diinvestasikan atau diikutkan arisan-arisan berantai yang dengan dalih investasi bodong itu. Dan ini real kawan-kawan semuanya. Pembodohan seperti itu. Lalu ada juga pembodohan logika, pembodohan yang sama sekali lah tidak masuk akal untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya katakanlah ada teman yang ngajak, yang pertama nyari pesugihan, tertipu penggandaan uang, tertipu lagi uang gaib, ya hal yang seperti itu. Dan ini korbannya juga banyak. Kanjeng Dimas itu bisa kaya karena bisa nipu banyak orang loh. Iya kan? Artinya apa? Ketika kita terlilit hutang atau tertimpa masalah, kita inginnya itu cepat. Itulah kata-kata cepat inilah yang menyebabkan kita terjerumus. Ibarat kata kita mau tenggelam, rumput pun kita pegang. Walaupun kita tahu rumput itu tidak bisa menahan beban kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita semakin terseret ombak arus.
Atau mungkin yang lebih parah, adalah seperti yang kemarin saya lihat, sempatlah lihat di YouTube itu, amalkan doa ini, dalam 1 bulan hutang 100 juta lunas. Amalkan doa ini, putar video ini selama 30 menit, putar video ini selama 2 atau 3 kali, uang akan hadir sendiri, uang akan ada sendiri dalam dompet sama ATM kalian. Ini logikanya di mana kawan-kawan semua? Saya percaya misalnya katakanlah ada ayat-ayat Al-Quran atau sholawat itu yang bisa memperlancar atau memudahkan jalan rezeki kita. Saya percaya. Tapi ini judulnya bombastis dan saya lihat isinya pun sama bombastis. Dengan berkahnya sholawat, uang datang sendiri di ATM. Wah, gila loh. Agama tidak mengajarkan hal seperti ini. Agama itu mengajarkan berpikir dulu baru beriman. Dan segala sesuatu termasuk rezeki, termasuk menyelesaikan masalah, itu berjalan sesuai dengan sunatullah. Tidak ada keajaiban dalam membayar hutang, kawan-kawan semua. Makanya selalu saya tekankan, selalu saya ingatkan untuk teman-teman, bahkan mengingatkan juga untuk diri saya sendiri. Tetap waras, tetap berpikir jernih, tetap berpikir secara logis. Kenapa? Karena ini adalah penting untuk diri kita biar tidak terjerumus dan terperosok semakin dalam. Masalah kita itu sudah berat. Jangan sampai ada tambah masalah karena apa? Karena kita inginnya cepat, akhirnya logika ditiadakan. Banyak sekali sebenarnya teman-teman contoh-contoh pembodohan-pembodohan yang notabene itu malah membuang-buang waktu kita, bahkan mungkin tenaga, pikiran, bahkan uang juga. Ya tertipu hal-hal seperti itu, pengennya cepat, akhirnya apa? Akhirnya kita menambah masalah hutang atau masalah yang lainnya itu belum selesai, ada masalah lagi karena merasa tertipu. Itu loh teman-teman semuanya. Saya betul-betul mengingatkan, jangan mudah, gunakan logika kita. Gunakan cara berpikir sehat kita. Pusing boleh, stres oke, depresi ya jangan sampai lah. Semoga jangan sampai. Ya, tapi logika tetap harus dikedepankan. Berdoa, biarkan Tuhan yang menunjukkan jalannya. Biarkan Tuhan yang mempermudah masalah kita. Dia yang memberi, dia juga yang mengangkat. Tidak ada sebuah keajaiban kawan-kawan semuanya. Karena Tuhan itu melihat ikhtiar kita. Tuhan itu melihat usaha kita. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk selesai. Ada masalah ujuk-ujuk selesai. Karena kita sebagai manusia itu keinginan kita ada masalah sekarang, selesai sekarang. Kita tidak bisa menyadari bahwa Tuhan memberikan kita teguran seperti ini digunakan untuk apa? Itu kalau kita berbicara masalah ketuhanan kawan-kawan semuanya. Dan itu pun kita harus berpikir logis. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa setiap permasalahan dalam hal ini utang, kita harus berpikir oke, saya salah. Ya karena menyadari kesalahan itu sebuah bentuk kekilafan kita. Kita sadar bahwa kita kilaf sehingga membuat diri kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Dan di akhir video ini saya selalu mengingatkan lagi teman-teman semuanya, tetap berpikir logis. Tetap jaga sebuah kewarasan. Jangan sampai terjerumus oleh hal-hal yang kelihatannya itu indah. Kelihatannya indah, bisa ATM terisi sendiri ratusan miliaran rupiah, hutang ratusan juta miliaran itu selesai dalam waktu seminggu atau 1 bulan. Ya ampun. Ya, jangan sampai kalian terjebak hal seperti itu. Jangan pernah untuk mencari jalan pintas, karena saya yakin ujung-ujungnya tetap kalian kecewa.
Itu saja yang bisa kita sampaikan kawan-kawan semuanya. Semoga hari kalian besok lebih cerah dan tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan ketabahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.